baca yuk. Ayo Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani hukman wa imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Guru, hari mau langsung presensi dulu. Nanti yang namanya dipanggil kamu mengangkat tangan kanan sambil bilang hadir ya. Oke. Niko Aulia apakah berangkat? Ade Vanessa, Akila Saada, Asa Abinaya, Dakiera Yunike, Dana Abid, Keila Afiliani, Haila Farzana, Mirza Lutfian, Naufal Latif, Riki Setiaji, Riana Ramadini, Wahyu Bima, Haliza Haira. Oke, berangkat semua. Nah, sekarang biar semakin semangat kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk kita semuanya berdiri. Yuk. Indonesia tanahku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, tanahku hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa putramu semuanya. Sambutlah jiwanya berguna untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tahu negara merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tahu negara merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, Bu mau tanya nih, masih ada yang ingat gak kita terakhir belajar mengenai apa ya? Mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Coba Bu Guru mau tanya, di sini apakah ada yang punya kebiasaan turun-temurun dari keluarga kamu? Ada nggak? Apa Akila? Coba dari Akila. Akila apa kebiasaannya? Sholat berjamaah. Kalau Hafiza apa Hafiza? Apa? Apa suaranya yang keras? Apa coba? Kebiasaan keluarga kamu apa? Meniru jamu, kemudian asam. Pada Vera apa? Berolahraga setiap hari. Kalau Dini apa Din? Meminum jamu, melawat biar
atau di sekitar kita. Tujuannya apa sih Bu belajar materi ini? Nah, agar kita dapat mengidentifikasi tentang nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekitar kita. Lalu nanti ada diskusi kelompok. Nanti yang ini ya ada 1, 2, 3 dan 3 kelompok. Nanti kita membuat flipbook dan dipresentasikan di depan kelas seperti biasanya. Oke. Di sini Bu Guru ada contoh video pembelajaran tentang keberagaman dan kearifan lokal. Jadi kita tonton dulu ya. Saya pernah melihat upacara adat di kampung saya. Orang-orang berkumpul agar di habis sana kan mereka membersihkan sungai. Itu termasuk arifan lokal juga ya. Pertanyaan yang bagus. Iya, kegiatan itu merupakan salah satu contoh kearifan lokal. Nah, sepertinya banyak yang punya pengalaman menarik. Semuanya pasti pernah melihat atau mengikuti tradisi unik di daerahnya, seperti upacara adat, larangan adat, atau gotong royong di kampung. Kalian tahu tidak kenapa kearifan lokal itu penting dan bagaimana cara menjaganya? Yuk kita bahas bersama. Kearifan lokal adalah nilai-nilai unik yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Nilai ini mencerminkan cara hidup yang selaras dengan alam dan budaya sekitar. Jadi, kearifan lokal bisa berupa adat istiadat, tradisi, ataupun kebiasaan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hidup. Kearifan lokal memiliki beberapa ciri khas, di antaranya dapat mengendalikan budaya masyarakat agar tetap terjaga, mampu bertahan dari pengaruh luar, mampu mengakomodasi budaya luar tanpa kehilangan jati diri, memberi arah perkembangan budaya agar tetap lestari, mengintegrasikan budaya luar dengan budaya asli. Kearifan lokal tidak hanya menjaga budaya, tetapi juga memiliki banyak manfaat, seperti membantu pelestarian alam, menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan etika masyarakat, menumbuhkan nilai moral dan kebersamaan. Di berbagai daerah di Indonesia, kita bisa menemukan banyak contoh kearifan lokal. Ada cuci negeri soya dari Ambon, tradisi sasi dari Maluku dan Papua, dan tradisi Bibie dari Sumatera Selatan. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Cuci negeri soya setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Ambon pada minggu kedua bulan Desember. Upacara adat ini bertujuan membersihkan negeri secara gotong royong untuk menjadi nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat desa soya. Tradisi sasi atau dalam istilah lokal artinya larangan untuk memanen atau mengambil dari alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu di daerah Maluku dan Papua. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat hingga sekarang sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis. Ini merupakan suatu tradisi menanam padi secara bersama-sama. Tujuannya agar suatu proses panen dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panen telah selesai, maka masyarakat akan mengadakan sebuah perayaan. Perayaan ini sebagai bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses. Tradisi Bindi ini terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi gotong royong ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bersyukur. Tradisi ini juga telah dikembangkan selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Muara Enim. Selain itu, ada banyak lagi contoh kearifan lokal lainnya, seperti masyarakat Jawa pada umumnya memiliki produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya, nasi tumpeng dengan berbagai lauk-lauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Papua terdapat kepercayaan Teano Yonak Paku atau alam adalah aku. Gunung Esberg dan Gettysburg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati.
Masyarakat kampung adat Cileung di Kota Cimahi memiliki tradisi untuk memakan makanan pokok dari singkong. Masyarakatnya memakan pasi atau beras singkong sebagai makanan pokok. Kearifan lokal ini menghadapi tantangan besar karena globalisasi dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya dengan cara menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, mempromosikan budaya lokal kepada teman dan keluarga, mengikuti kegiatan budaya seperti parade adat, menggunakan dan mendukung produk lokal. Wah, kita sudah belajar banyak tentang kearifan lokal ya. Sekarang, kalian sudah tahu bahwa tradisi dan kebiasaan masyarakat kita itu sangat berharga. Jadi, jangan sampai kita melupakannya. Wah, saya jadi ingin ikut lebih banyak kegiatan budaya di daerah saya. Saya juga akan menceritakan ini ke teman-teman saya. Itu ide yang bagus. Yuk kita semua berperan dalam menjaga kebudayaan dan kearifan lokal kita agar tetap lestari. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk like. Guru mau memberikan bahan ajar ke tiap kelompok. Jadi kalau kurang bilang ya, coba dilihat dulu. Di situ di bahan ajar itu ada pengertian dari kearifan lokal. Ada yang masih ingat nggak apa sih pengertiannya kearifan lokal itu? Apa bisa? Ya. Ya, pengertian kearifan lokal itu yaitu nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita dan masih berlaku hingga saat ini dalam tata kehidupan masyarakat. Gunanya untuk apa sih? Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lebih bijaksana. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama ada mampu bertahan terhadap budaya luar, ada mampu mengakomodasi unsur budaya luar, ada mampu mengintegrasi budaya luar ke kebudayaan asli kita. Lalu ada mampu memberikan arah pada perkembangan budaya, sama yang terakhir mampu mengendalikan budaya asing yang masuk ke bangsa kita. Lalu selanjutnya ada namanya fungsi kearifan lokal, ada 4. Yang pertama konservasi dan pelestarian alam. Contohnya menjaga hutan, menjaga laut, dan menjaga hewan agar tidak punah atau rusak. Selanjutnya ada yang namanya perkembangan sumber daya manusia, itu mengajarkan nilai moral dan tata krama yang baik. Yang ketiga ada tentang ilmu pengetahuan. Itu seperti tadi kalau teman-teman kamu ada yang tentang jamu ya, pengobatan alami, yaitu ada jamu. Terus ada juga ramalan cuaca tradisional. Lalu yang terakhir ada integrasi sosial atau sebagai alat pemersatu masyarakat agar selalu rukun. Selanjutnya di situ ada nilai kearifan lokal, ada 5. Yang pertama ada nilai kebersamaan, nilai menghargai alam, nilai religius, lalu ada nilai sopan santun, lalu yang terakhir ada nilai hemat dan bijaksana. Nanti kamu bisa baca itu sendiri sambil kita mau melanjutkan. Biar fokus kita mau ice breaking dulu. Mau ice breakingnya atau fokus apakah masih ingat atau udah lupa? Ya. Coba ya, kita ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, selanjutnya karena tadi sudah dapat bahan ajar,
Terus Bu Guru mau membagikan beberapa lembar kertas yang nanti kita buat menjadi flipbook. Nah, nanti flipbooknya kamu isi ada tujuh apa nih? Ada itu pertanyaan dari pengertian, terus ada ciri-ciri, ada fungsi, ada contoh, ada jenis kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang keenam ada nilai kearifan lokal, itu apa aja, sama yang terakhir contoh kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal kamu. Berarti yang ada di Kabupaten Tegal itu ada apa contoh kearifan lokalnya. Ya coba buktinya dikeluarkan, klaimnya dikeluarkan. Kalau sudah boleh dimulai. Tidak diisi. Mau dilem dulu boleh, mau diisi dulu boleh, terserah. Ayo lah, udah digunting api. Siapa ini yang gunting nomor 1? Nomor 1, 2, 3. 2, 3. Kenapa ini Kak? Ini kenapa ini? Digunting dulu. Digunting dulu. Sudah digunting dulu. Digunting nggak lagi? Mulai gunting.
Udah, oke. Ngomongnya Deva sudah. Belum, sudah sama kakak. Ya, kali itu sih. Ini ini udah ini. Ya sudah. Apa sih? Berlima. Ini ya belum Oke, semuanya sudah? Sudah. Ya, kita sambil menunggu bisa masuk. Sebelum nanti presentasi, Bu Guru mau melanjutkan penjelasan yang tadi. Tadi udah ada nilai kearifan lokal ya. Terus selanjutnya ada jenis kearifan lokal. Jenisnya ada dua, yaitu yang nyata dan tidak nyata atau tidak ada wujudnya. Yang nyata contohnya itu yang bisa disentuh. Candi, ada keris, ada batik. Ada yang mau pipis lagi? Jangan mau pipis nang? Ya Pak ya, sampai apa nyata? Nyata itu contohnya ada candi. Ada yang pernah lihat candi? Di TV pernah lihat kan? Di handphone pernah lihat? Nanti kamu harus ke sana langsung ke candi. Contoh candi apa sih yang kamu tahu? Candi Borobudur. Tahu. Berarti pernah lihat? Aku pernah lihat. Ada candi Borobudur, candi
yang candi apa ya? Aja. Tuh Kela kemarin dari sana ya lah. Iya tuh Kela. Hanya mana itu sekarang banyak Kela. Hah? Yang mana? Arjuna. Iya. Arasin. Iya. Itu contoh jenis kearifan lokal yang nyata atau yang ada wujudnya. Ada candi, ada keris, ada batik. Kamu pasti sering pakai batik juga. Dan ada arsitektur rumah ada. Selanjutnya ada yang tidak berwujud atau tidak nyata. Contohnya suara kan nggak ada wujudnya tapi ada bunyinya. Misalnya ada nyanyian rakyat, ada lagu daerah, ada cerita rakyat dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk melestarikan kearifan lokal? Yang pertama itu kita bisa mempelajari kesenian daerah dari tari-tarian atau lagu daerah. Selain itu, kita harus bangga menggunakan bahasa daerah. Kalau kamu tadi pakainya bahasa apa? Bahasa Jawa, betul. Terus memainkan permainan tradisional. Lalu ada mengenal dan mencintai makanan lokal. Makanan lokal yang kamu suka apa sih? Tahu nggak? Ingat nggak makanan tradisional apa? Pakil? Gudeg. Kamu suka makan tumpeng? Emang acara apa sih ulang tahunnya, Din? Apa acara rumah baru, Din? Apalagi makanan? Sama ada tumpengnya. Itu ada makanan lokal atau makanan daerah. Lalu ada mengunjungi tempat budaya, misalnya kita bisa ke museum kebudayaan, museum kesenian, atau ke candi-candi kayak Kela kemarin ya lah. Aku ke candi Arjuna lah. Kamu foto-foto di sana. Bagus nggak lah candinya? Bagus. Di ketinggian apa enggak sih lah itu candinya lah? Naik-naik ya lah. Iya. Kalau pengen ke sana mendiang aja, kalau pengen ke candi Arjuna. Kalau dikasih kain ya main batik ya lah. Iya benar. Kalau enggak bisa ke Magelang ada candi Borobudur yang besar. Kalau enggak tadi ke candi apa? Wilayah Prambanan. Kalau Prambanan ada di Klaten kayaknya kalau nggak salah. Juga Jogja harus itu lah perbatasan situ. Selanjutnya ada contoh kearifan lokal. Di sini ada yang namanya kanobo batu atau lompat batu di Nias. Ini ada di logo uang seribuan zaman dulu yang warna biru. Lalu ada tradisi BB yaitu tradisi menanam padi di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada yang namanya tradisi Subang dari Bali. Itu mengenai irigasi sawah. Lalu yang keempat ada tradisi Sasi dari Maluku dan Papua. Itu tradisinya tentang apa ya kalau Sasi tentang larangan masyarakat mengambil hasil laut atau hasil bumi. Selanjutnya ada tradisi awing-awing, tradisi untuk tradisi masyarakat Lombok untuk menjaga lingkungan sosial. Lalu ada tradisi Seren tahun di Jawa Barat dan Banten. Ini biasanya ada di Baduy. Lalu ada hutan larangan di Riau dan Sumatera. Lalu yang terakhir ada tradisi Mapalus. Itu tradisi memindah rumah di Sulawesi Utara. Oke, sekarang karena sudah lengkap semua anaknya, Bu Guru mau lihat presentasi dari kelompok 1 ya. Coba yang kelompoknya ada Kera, bisa berdiri semua, ibunya di bawah. Jangan lupa pembukaan presentasinya, masih ingat apa enggak? Coba Bu Guru mau cek. Oh iya lupa, yang mana ya? Apa? Ini. Dari tulisannya. Oke, coba ya, pakai pembukaan presentasinya gimana? Yang lainnya menjawab. Oke, lanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, yuk dibaca yuk. Pengertian apa itu yang pertama? Pengertian kearifan lokal apa? Selanjutnya, ciri-ciri kearifan lokal apa?
Selanjutnya yang keempat tentang apa nah? Contohnya apa nah? Bagi. Selanjutnya perkenalan. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba dari kelompok yang lain, apakah ada tanggapan dari presentasi kelompok 1? Gimana presentasi kelompok 1? Udah bagus apa masih ada kurangnya? Kurang apa Din? Kurang semangat? Ya kayaknya lagi pada habis, suaranya kebanyakan minum es teh kemarin kayaknya. Nah, biar semangat lagi Bu Guru mau kasih ice breaking apa ya? Tepuk semangat Velocity. Apakah masih ingat teman-teman? Coba latihan dulu. Tepuk semangat Velocity. Coba ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat Velocity. Oke, Bu Guru mau ngasih kesempatan anak-anak yang mau bertanya tentang materi yang sudah Bu Guru berikan dari tadi, dari awal sampai sekarang. Siapa yang mau tanya? Akila dulu deh. Apa Akila pertanyaannya apa Gil? Apakah ada kearifan lokal yang dilakukan seluruh masyarakat Indonesia? Oke, apakah ada kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Jawabannya ada. Kalian tahu nggak kira-kira kearifan lokalnya apa? Apa Gil? Oh, itu contoh dari kearifan lokal yang sudah sering sekali dilakukan oleh kita dari usia dini, remaja maupun dewasa. Misalnya gotong royong apa sih? Membantu membersihkan kelas, kalau di sekolah membantu orang tua, di rumah, atau membantu masyarakat ketika ada kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kamu. Coba selain Akila ada lagi yang mau tanya? Oke, apa dia? Bagaimana cara menjaga kelestarian kearifan lokal? Caranya yang pertama kita bisa menggunakan bahasa daerah dalam keseharian. Contohnya kita tadi pakainya bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Jawa Moko, bahasa Jawa Krama itu boleh. Tergantung ngobrolnya sama siapa. Lalu kita bisa mempelajari kesenian daerah. Misalnya kamu belajar tarian atau belajar nyanyian itu bisa. Lalu selanjutnya ada memainkan permainan tradisional. Kamu tahu permainan tradisional contohnya apa enggak? Engklek apalagi Din?
lompat tali, nah kamu sering banget tuh mainan lompat tali ekstra juga bisa. Yang keempat, kita bisa mengenal dan mencintai makanan lokal. Misalnya kamu suka makan seblak, itu juga makanan lokal dari Jawa Barat. Kamu suka makan apa lagi ya? Biasanya apa sih? Siomay, batagor. Iya, lupa. Cireng. Nah, bukan kamu suka tuh makan cireng, makan cimol, makan lolot, lain-lain. Aci-acian itu juga termasuk makanan lokal dari Indonesia atau jajanan pasar. Lalu yang terakhir, kita bisa mengunjungi tempat budaya kayak tadi Kela sudah mengunjungi Candi Arjuna di Dieng ya lah itu, atau ke candi-candi yang lain atau ke tempat wisata lain yang berisi edukasi atau kesenian kebudayaan. Yang terakhir, Hafiza mau tanya apa Hafiza? Contoh kearifan lokal. Tadi lompat batu di Nias, ada baby di Sumatera Selatan, ada subak di Bali, ada awing-awing di Lombok, lalu ada saksi di Papua atau di Maluku, terus ada serang tahun di Jawa Barat atau di Banten, terus ada Mapalus, tradisi gotong rumah. Di sini nggak ada tradisi gotong rumah ya. Kalau di sana ada tradisi gotong rumah di Sulawesi Utara. Oke. Selanjutnya Bu Guru mau satu kelompok lagi deh. Mau kelompoknya Akila atau kelompoknya Deva? Akila. Oke, masukin sini Kil. Presentasikan. Apa? Kamu yang mana ya? Yang itu apa yang ini sih? Dari sana yang mana? Yang ini ya kayaknya ya. Kita coba yuk. Yuk, perkenalannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk dibaca yuk dari pengertian. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tentang kehidupan masyarakat. Ya. Terus selanjutnya ciri-cirinya apa? Kaila, ayo ciri-cirinya apa lah? Iya. Ya, apalagi yang ketiga fungsinya ya apa Bim? Fungsinya ya oh selanjutnya yang keempat apa Kak? Contoh kearifan apa lah Kak? Yang kelima apa? Ya, baca. Ya, tadi. Selanjutnya. Yang nomor 6. Nilainya kearifan lokal ada apa aja? Ya, yang lain apa Bim? Iya.
Iya apa Pim? Jawabannya Pim. Mochi sama apa? Sama apa? Oke, boleh duduk, kasih tepuk tangan yuk. Kasih kelompok dikit. Yuk, nggak apa-apa. Yuk kita. Ayo. Ayo. Pembukaan yang gimana? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Oke, baca yuk dari pengertian. Iya. Yang kedua apa, Gela? Oke, yang ketiga Badin. Fungsinya, ya, apalagi? Apa? Ya, masa? Ya. Yang kelima apa ini? Jadi selain namanya apa Ki? Iya. Iya. Apalagi? Iya. Selanjutnya yang ke-6 apa Deva? Nilai. Lagi nilainya. Iya. Apa lagi? Oke, apa lagi? Apa lagi? Oke, yang terakhir apa lah? Contoh kearifan lokalnya di sekitar kita apa lah? Situasi apa? Sama apa lagi? Oke, yuk boleh duduk, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, udah maju semua. Kamu senang presentasi apa enggak sih? Senang ya? Nanti kalau udah naik kelas 5 jangan malu-malu lagi. Udah biasa presentasi masa malu. Nah, guru mau mengingatkan lagi kenapa sih kita harus menjaga kearifan lokal agar kita punya jati diri sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kita punya ciri khas, kita punya sesuatu yang berbeda dari negara lain, punya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan punya ilmu pengetahuan tradisional tentang alam agar tidak musnah digerus. Jangan kamu sebagai generasi penerus yang harusnya ikut andil dalam melestarikan kearifan lokal. Oke, Bu Guru, selanjutnya mau ice breaking lagi. Kali ini ice breakingnya harus bangun semua karena Bu Guru mau tes konsentrasi lagi. Yuk bangun ya. Bangun. Dan apa ya bangun. Bangun. Ya siap ya.
bersama. Siap ya? Oke. Batik. Botak. Batik. Botak. Batuk. Hafiza. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Oke, satu lagi. Kita cari korban selanjutnya untuk hukuman hari ini. Batuk. Batuk. Kita kecil apa enggak? Wes balon aja wes. Balonku diganti jadi A semua vokalnya. Oke ya. 1, 2, 3. Ada orang malam berus. Nada dan ayo Iki bangun, Kela bangun. Ya ya mulai ya, awas ya yang kalau kenal lagi Hafiza sama Dana berarti benar ngantuk. Ya, nah batik, batuk lagi. Ada bu, Kela. Kenapa lah? Sini lah. Botak. Batik. Hurufnya diganti semuanya ya. 1
Loh, kamu nggak punya nama, mama yang kamu mau baca nama. Namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa ditulis. Namanya jangan lupa ditulis. Apa namanya udah ditulis? Ada Pak. Ini guys. Ya, beda namanya beda. Lagi dong. Kedua, misalnya lupa nih. Kalau lupa sih, iya sebentar. Semua yakin banget udah diisi ya. Dari kasih nama ya, beneran ya. Ingat kan udah dikasih nama kan? Kamu tahu ya. Udah dikasih nama ya. Sudah. Konsentrasi Bu Guru punya ice cream terakhir. Nah, sebelum kita selesai, ini apa namanya? Nanti Bu Guru mau menggerak-gerakan spidol ini ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ke mana aja boleh. Terserah Bu Guru. Kamu konsentrasi loh. Lahir. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Ini nggak ada hubungannya deh. Teman-teman lagi aja. Siap ya. Bu Guru mau mengarahkan spidol ini ke arah depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kiri, ke depan belakang. Weh, kok konsentrasi semua kalau yang
juga harinya. Oke, guru mau mereview lagi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari yang pertama banget pengertian kearifan lokal itu mengenai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup kita agar selalu lestari. Lalu ada yang namanya tradisi atau kebiasaan, itu yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita yang turun-temurun ke kita maupun ke nanti generasi yang akan datang. Selanjutnya ada adat istiadat, itu artinya aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ada yang namanya upacara adat atau ritual yang dilakukan sesuai adat istiadat. Dan kesimpulannya untuk hari ini, kenapa kita harus menjaga kearifan lokal? Karena kearifan lokal itu merupakan jati diri suatu bangsa atau negara agar tidak hilang kekhasannya. Karena jika hilang ciri khas kita sebagai bangsa, nanti kita tidak punya jati diri lagi. Terus guru mau berpesan kepada anak-anak sebagai generasi penerus negara Indonesia untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, semoga kalian masih mau untuk menjaga kelestarian budaya, seperti masih mau memakai bahasa Jawa, masih punya rasa sopan santun terhadap yang lebih tua atau yang lebih muda. Terus masih melakukan banyak kebiasaan yang sudah diajarkan oleh orang tua kamu, oleh kakek nenek kamu, kayak gitu ya. Dan yang terakhir, guru punya satu lagu terakhir. Mungkin kamu sudah pernah dengar karena ini lagu sudah sangat familiar di kalangan orang Jawa, khususnya Jawa Tengah. Yuk kita Solid Kids. ya menyanyi bareng yuk. Mungkin waktu
Oke, yuk. Yuk, keluar dulu yuk.